Brian memasang wajah polos sepanjang perjalanan. Wajah dari seorang pria yang tak tahu apa-apa. Theo beberapa kali meliriknya, ia merasa sedikit bersalah saat Brian memasang ekspresi seperti itu. "Tuan, saya sudah membawa tuan muda." Theo mengetuk pintu. "Masuk." Suara Ash terdengar dari dalam sana. Theo membuka pintu, membiarkan Brian masuk lebih dulu. Di dalam sana, Ash sedang berdiri, dia terlihat gelisah. Sementara Charlotte duduk di sofa double, tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. "Brian." Ash mendekati Brian. "Putraku, bagaimana bisa aku melakukan hal ini kepadamu? Aku mengerti kenapa ayah melakukannya. Bagaimanapun juga, aku memang anak yang kurang ajar. Aku hanya ingin membantu ayah, tapi malah jadi merugikan ayah. Aku memang tidak pantas menjadi penerus Victor." Brian terus memasang wajah menyesal. "Tidak, itu tidak benar. Aku yang terlalu larut dalam kemenangan, sampai tidak menyadari kalau diriku lengah. Kau sudah memberitahuku kalau semua itu bohong, tapi aku malah tidak mempercayaimu. Aku adalah satu-satunya yang mempermalukan diriku sendiri, bukan kau. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu." Charlotte yang mendengar percakapan itu sangat terkejut. Kenapa Ash berkata seperti itu? Kenapa dia malah lembut kepada Brian? Perlakuan seperti itu hanya boleh didapatkan oleh putraku. "Brian." Ash menggenggam tangan Brian. "Maafkan ayah, ya. Ayah melakukan banyak kesalahan padamu, tapi tidak pernah melihatmu dengan baik. Selama ini kau sudah berusaha membuktikan dirimu, tapi ayah malah menutup mata. Hari ini juga, ayah melakukan kesalahan besar. Ayah tahu tidak mudah bagimu untuk memaafkan ayah. Tolong jangan berkata begitu, aku sudah memaafkan semuanya." Charlotte semakin terkejut. Tubuhnya bahkan bergetar. "Untuk menebus kesalahan, ayah akan mengabulkan satu permintaanmu. Katakan saja." "Sayang." Charlotte berteriak karena ia tidak setuju. Ash memberi tatapan tajam, membuat Charlotte langsung diam. "Aku boleh minta apapun?" tanya Brian. "Ya, apapun. Selagi ayah masih bisa mengabulkannya. Tidak ada yang ingin ku minta sekarang. Bisakah aku menyimpannya untuk nanti?" "Baiklah, lakukan apa saja yang kau inginkan. Pertama, kau harus mengobati luka terlebih dahulu. Theo, bawa dokter kemari." "Tidak usah, ayah. Aku akan mengobati ini di kamarku saja. Ayah pasti capek, lebih baik beristirahat." Ayah yang seharusnya berkata seperti itu. "Kau harus banyak istirahat agar cepat sembuh." "Baik, ayah." Ash menatap kepergian Brian dari ruangan itu. Ia langsung mengubah ekspresi seorang ayah menjadi ekspresi biasa miliknya. "Sayang, bagaimana bisa kau bersikap seperti itu pada Brian? Dia hanya akan merasa semakin berkuasa dan berbuat seenaknya," ujar Charlotte. "Lalu, apa yang sudah kau lakukan untukku?" "Ah, apa?" Ash membalikkan badannya untuk menatap Charlotte. "Apa yang sudah kau lakukan untukku selama ini? Apakah kau membantuku mendapatkan rekan kerja yang luar biasa? Apa kau membantuku memperluas kekuasaanku? Tidak, kan?" Charlotte bergetar. "Hanya karena aku mencintaimu, bukan berarti kau bisa melakukan segalanya dan merusak keputusanku. Kau sendiri yang berjanji akan menjadikan putraku sebagai penerus Victor. Ya, dan aku akan menepati janji itu. Lalu kenapa kau bersikap baik kepada Brian? Dia membawa Avanas Grigori untuk bekerja sama dengan Victor." Charlotte terkejut. "Apa? Jika sampai Brian tidak ada di pihakku dan kabur setelah perlakuanku pagi ini, dia pasti akan membatalkan kerjasama antara Victor dan Grigori. Aku tidak bisa membiarkan hal besar seperti ini terjadi." "Ah,
Aku paham, jadi maksudmu melakukan semua ini, karena ingin memanfaatkan Brian. Benar sekali. Jika sudah tiba saatnya, aku akan memberinya racun yang sudah aku siapkan sebelumnya. Saat kembali ke kamarnya, Ruby sudah tidak ada di sana. Pengawal yang berjaga di luar mengatakan, kalau Ruby baru saja keluar dari kamar Brian. Yang jadi pertanyaan Brian saat ini, kenapa Ruby bisa masuk ke kamarnya tanpa diketahui orang lain? Dia memiliki bakat yang bagus untuk dikembangkan, ujar Brian. Siapa, Tuan? Tanya dokter yang sedang mengobati luka Brian. Adikku, Ruby. Kau pernah melihatnya? Gadis kecil cantik yang sering berkeliaran? Siapa yang tidak mengetahuinya di mansion ini? Siapa pelayan yang ditugaskan mengurusnya? Seseorang di pihak Ash. Suruh seseorang untuk membereskan pelayan itu, ganti dia dengan bawahanku. Awasi juga gerak-geriknya, termasuk siapa saja yang mengganggunya. Dokter sedikit heran. Baik, Tuan. Brian mengingat kata-kata Ash. Tanpa sadar, ia tertawa, membuat dokter makin heran. Apa ada yang lucu, Tuan? Tanya dokter. Ash berusaha menjadi ayah yang baik. Dia bahkan memanggil dirinya sendiri ayah saat bicara denganku. Itu sangat menggelikan. Apa kau tahu betapa kuatnya aku menahan tawaku? Dokter tak bisa tertawa dalam humor aneh Brian. Apa ada laporan lain? Tanya Brian. Sebelum Anda tiba, Ash sangat marah dan mengacaukan kamarnya. Dia bilang, akan menghabisi Anda saat tiba nanti. Pada akhirnya semua itu hanya omong kosong. Dokter membersihkan luka di pipi Brian. Tuan, apa Anda harus melakukan ini? Melakukan apa? Menyakiti diri Anda sendiri. Aku hanya melatih kekebalan tubuh dan seberapa kuat aku bisa menahan rasa sakit. Ini bukan apa-apa. Memangnya kenapa? Kau khawatir? Sebagai seorang bawahan yang mempertaruhkan nyawanya demi kesetiaan, tentu saja saya khawatir. Kematian seorang atasan, berarti kematian untuk bawahannya juga. Aku tidak akan mati karena pukulan kecil. Luka Anda sangat parah. Ya. Kau mirip ibuku sekarang, mengomel tanpa henti. Saya harus melakukan ini agar Anda lebih berhati-hati. Aku sudah berhati-hati, balas Brian dengan ceria. Dokter menghela nafas. Lain kali, jangan terluka terlalu parah. Aku nggak bisa janji, hehe. Kupikir aku tahu kenapa Tuan Brian disebut anjing gila. Dia benar-benar gila dan tidak ragu menyerang. Saya penasaran pada satu hal, ujar dokter. Katakan. Di mana Hana? Hana adalah seorang wanita yang merupakan asisten sekaligus tangan kanan Brian. Oh, apa aku belum mengatakannya padamu? Tanya Brian. Terjadi sesuatu? Brian tersenyum. Dia adalah mata-mata dari keluarga Evans. Apa? Dokter terkejut. Aku sudah mengetahuinya sejak awal, makanya aku tidak bergerak bebas di depannya. Dia telah membantuku cukup banyak, jadi aku memberinya hadiah kematian yang tidak menyakitkan. Banyak orang berbahaya di dunia ini. Begitulah. Soal Evans, bukankah putri kedua mereka adalah calon tunangan Anda? Brian tertawa. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sementara itu, Gina menghela nafas lagi. Ini sudah yang ke-24 kalinya. Ia berbaring di sebuah sofa panjang, sambil menatap ke arah langit-langit ruangan yang membosankan. Hah? 25 kali, ujar Hans tanpa menoleh, karena matanya masih sibuk menatap dokumen yang harus diselesaikan. Aku sedang galau. Putus cinta? Enggak. Ini karena Laura. Aku mengatakan sesuatu yang membuatnya sedih. Oh, iya. Gina cemberut. Kau tidak tertarik sama sekali.
Ini wajah tertarik, kok. Mana ada wajah tertarik macam itu? Gina kembali memikirkan wajah yang dibuat Laura, saat wanita itu memintanya pergi. Aku keceplosan bilang kalau Juan mandul. Hans langsung menoleh ke arah Gina. Dia tidak mandul. Apa? Benarkah? Dia sudah menjalani tes, itu hanya keterlambatan. Kau yakin? Hans tidak menjawab. Cih. Lebih baik kau cari tempat mengeluh yang lebih baik. Kau mengusirku? Ya. Benar-benar deh, iya. Gina duduk, menyandarkan punggungnya. Ia menatap Hans dengan serius. Penampilan Hans sangat berbeda. Biasanya Hans memakai setelan jas hitam biasa dan earpiece yang membuat penampilan bodyguard miliknya sangat mencolok. Kini dia benar-benar terlihat seperti seorang CEO sebuah perusahaan. Kenapa menatapku? Naksir, ya? Tanya Hans. Gina memerah. Enak aja. Aku menatapmu, karena kau T-ampan. Ya. Gina sontak menutup mulutnya, sial apa yang baru saja aku katakan. Hans tersenyum. Aku memang tampan. Wajah Gina semakin memanas karena senyuman Hans. Kenapa dia makin ganteng saat senyum, sih? Gina, ayo kendalikan dirimu. Jangan membiarkan bajingan ini mempermainkanmu. Gina berdiri, tanpa mengatakan apa-apa ia keluar dari ruang kerja Hans, meninggalkan pria itu sendirian di dalam sana dengan senyuman yang masih terpampang di wajahnya. Brian menatap kue dan teh yang ada di depannya. Semua ini adalah kiriman Ash, dia bahkan memberi pesan tertulis di atas lipatan kertas, yang berisi harapan agar Brian beristirahat dengan baik. Dia benar-benar lucu. Brian menggenggam erat kertas tersebut. Tapi aku akan menikmati semuanya. Brian tahu, Ash tidak mungkin meracuni semua makanan ini. Jadi ia melahapnya dengan santai tanpa beban. Sepi. Brian meletakkan garpu. Aku kangen Kak Juan, kakak ipar, si bodyguard pemarah, adik baruku, dan sayangku, Cecilia. Brian tersenyum saat ia menyebut nama Cecilia. Bukankah dia menyimpan sebuah janji kalau dia akan mengabulkan satu permintaanku? Haruskah aku memintanya menikah denganku saja? Brian berdiri, berjalan menuju balkon. Ia menatap beberapa pengawal yang berjaga di bawah sana, dirinya sedang memperkirakan berapa persen kemungkinan ia bisa kabur seperti biasa dengan luka di tubuh. Ini akan jadi 80%. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Brian mendengar suara yang memasuki telinganya. Itu bukan suara yang besar, tapi untuk Brian ini bisa didengar dengan mudah. Penasaran, Brian keluar dari kamarnya. Ia pergi menuju kamar Ruby, putri Charlotte. Baru berdiri di depan kamar saja, Brian bisa mendengar suara kuat lagi. Suara permukaan kulit manusia yang dipukuli. Brian melirik dua orang pengawal yang berjaga di depan, mereka adalah orang-orang yang berada di pihaknya. Brian membuka pintu. Hal pertama yang dia lihat, adalah Charlotte yang sedang memukuli Ruby dengan telapak tangannya. Terdapat lebam di beberapa bagian tubuh gadis kecil, anehnya dia tak menangis. Ada juga beberapa pelayan yang tertawa saat melihat Ruby dipukuli. Dasar anak tidak berguna. Kau seharusnya bersyukur karena aku sudah membawamu kemari. Berani sekali kau merobek gaun kesukaanku. Ini adalah gaun mahal yang bahkan tidak bisa dibeli jika kau menjual dirimu sendiri. Aksi Charlotte dihentikan oleh Brian, yang langsung mencengkram tangan Charlotte. Halo, Ibu. Brian tersenyum. Apa? Apa yang kau lakukan di sini? Hanya kebetulan lewat, lalu mendengar suara mengerikan dari dalam sini. Suara mengerikan? Hehe, seperti suara seorang penyihir jahat yang sedang memukuli putri raja yang cantik. Charlotte terkejut.
Apa maksud perkataanmu itu? Berani sekali kau melakukan ini hanya karena Ash meminta maaf padamu? Aku tidak mengerti apa yang ibu katakan. Brian berlagak polos. Bagaimanapun juga, orang yang akan jadi penerus Victor adalah putra yang aku kandung, bukan dirimu. Oh iya. Brian tersenyum. Benarkah itu? Tentu saja, Ash sendiri yang mengatakannya. Dan asal kau tahu saja, orang yang disayangi Ash adalah aku, bukan dirimu. Aku hanya perlu mengadukan perbuatan kurang ajarmu kepada Ash, dan dia akan mempercepat pengusiranmu. Brian tertawa kecil. Bodoh. Apa kau bilang? Brian berbisik di telinga Charlotte. Apa kau pikir aku tidak tahu, kalau anak yang kau kandung bukanlah anak ayahku? Charlotte tersentak. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Bukankah kau terlalu santai? Kau pikir aku sungguh membiarkan seorang wanita asing menginjakkan kaki di tempat ini dan menjadi ratu? Kau terlalu meremehkanku, Charlotte Smith. Charlotte bergetar. Aduh, bagaimana jadinya ya, kalau Ash tahu jika itu bukan anaknya? Brian tersenyum lagi, membuat aura penuh tekanan. Charlotte langsung ketakutan. Ia tidak bicara apa-apa, saat Brian menggendong Ruby dan membawa anak itu keluar dari kamar. Hal terakhir yang Brian dengar adalah suara pecahan kaca dan teriakan Charlotte. Ruby diam, dia memeluk leher Brian dan meletakkan dagunya di atas bahu pria itu. Sepanjang perjalanan, beberapa pelayan yang sedang lewat tak dapat mengalihkan pandangan dari mereka. Brian membawa Ruby ke kamarnya, setelah memberitahu pengawal di depan untuk memanggil dokter. Tak lama, dokter yang tadi mengobati Brian datang. Ia terkejut saat melihat kondisi Ruby. Ya ampun, bagaimana bisa? Dokter merasa miris saat mengoleskan salep pada lebam. Bahkan seorang gadis kecil akan mengalami luka yang buruk di tempat seperti ini. Berhentilah bicara seolah-olah ini baru pertama kalinya kau menangani anak-anak, ujar Brian. Saya kan sudah lama tidak melakukannya. Sejak Anda membawa saya kemari, saya tidak pernah menangani anak-anak. Dokter menatap Ruby. Nona, apa rasanya sakit? Ya, sakit, jawab Ruby. Apa Anda tidak menangis? Tanya dokter. Ruby menggelengkan kepalanya. Kalau aku menangis, ibu akan semakin kesal. Dokter menghela nafas. Semuanya sudah selesai, saya juga akan memberikan obat untuk minum. Bawakan saja ke kamarku, ujar Brian. Kalau begitu, saya pamit sekarang. Dokter keluar dari kamar Brian. Jadi, kau adalah gadis pemberani? Ruby menatap Brian. Aku tidak mengerti. Kau tidak menangis sama sekali, itu artinya kau anak yang kuat. Benarkah? Ya, karena kau sudah seperti ini, aku akan memberikanmu hadiah. Apa kau menyukai kue? Mata Ruby berbinar. Aku suka. Kemari. Brian menggandeng tangan Ruby, membawa anak itu menuju meja sebelah balkon, tempatnya memakan kue tadi. Ruby sangat senang saat melihat potongan kue yang cantik dan menggugah selera. Makanlah sepuasmu, ujar Brian. Oke. Ruby menggunakan garpu untuk memakan kue. Ini enak. Gadis kecil itu menggoyangkan kedua kakinya karena kebahagiaan ini. Brian tersenyum, melihat sesuatu yang sederhana mampu membuat Ruby merasa bahagia. Ini mengingatkannya saat masa kecil dulu. Saat Ash mendorongnya untuk jadi lebih baik dari Juan. Dia dilarang makan makanan manis yang jadi kesukaannya, lalu Jordan akan membawanya diam-diam untuk makan kue bersama. Hei, Brian. Ya. Kenapa kau memanggil ibuku seperti itu? Maksudmu, kenapa aku memanggil ibumu dengan sebutan ibu? Ya. Karena ibuku dan ayahku akan menikah.
Apa itu menikah? Brian cukup terkejut. Anak dengan usia 10 tahun belum mengetahui apa itu menikah. Nampaknya perkembangan Ruby memang lebih lambat. Menikah itu, ketika dua orang yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain hidup bersama. Jadi, ibuku dan ayahmu saling mencintai? Brian mengangguk. Kurasa begitu. Itu aneh. Jangan terlalu memikirkannya. Yang harus kau lakukan sekarang, adalah bermain dan belajar banyak hal. Ruby tak mempedulikan perkataan Brian, sebaliknya ia penasaran satu hal. Apakah kau juga mencintai seseorang? Aku punya seseorang yang sangat aku cintai. Sungguh? Jadi kau menikah dengannya? Itu belum terjadi. Kau akan menikahinya nanti, kan? Ya. Bagaimana dia? Apakah cantik? Brian tersenyum. Sulit diucapkan dengan kata-kata. Ruby cemberut. Brian adalah orang yang aneh. Brian menepuk kepala Ruby. Haruskah kurawat dia? Batinnya berkata.